warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Sosial Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Isi Harunisa. Saya Jovita Veronica Syamli. Saya Dovina Putri. Kami dari kelompok 4, mata kuliah pengantar ilmu kewarganegaraan. Kami di sini akan membahas topik mengenai hambatan mahasiswa berpendapat di dalam kelas. Yuk simak videonya yang akan dilanjutkan oleh kedua rekan kami. Kami akan mengangkat kasus seputar hambatan kebebasan berpendapat mahasiswa pada saat di dalam kelas. Nah, sebelum masuk ke materinya, perkenalkan nama saya Tasya Melengeri Pama dan rekan Saya Ewalda Josephine Hasibuan. Jangan lupa tonton sampai akhir ya guys. See you. Seorang mahasiswa berinisial A semester 3 mengkritik ketidakjelasan soal tugas di dalam kelas mata kuliah pengantar manajemen. Namun ia ragu memberikan pendapatnya. Penyebabnya, ia takut dimarahi dosen karena pernah ada yang bertanya terlalu kritis. Dan ia takut dimarahi dosen karena dianggap melawan dosen. Lalu di dalam kelas, dia juga tidak didukung dalam grup ini. Nah, Alia merasa takut, akhirnya dia diam. Meski banyak mahasiswa lain yang bekerja tanpa arahan yang jelas dan efektif. Nah guys, dari contoh kasus tersebut tadi, ada beberapa hambatan yang membuat mahasiswa enggan untuk berpendapat. Umumnya, mahasiswa enggan untuk berbicara dikarenakan yang pertama, mahasiswa takut mendapat sanksi dari pihak kampus ataupun dosen. Contohnya, takut dipanggil di dekanat ataupun nilainya diturunkan. Dan yang kedua, takut dikucilkan oleh teman sekelas dan atau organisasi. Karena yaitu tadi, bedanya pendapat ataupun pendapatnya dianggap tidak popularitas. Dan yang ketiga, tidak adanya percaya diri, takut salah, takut ditertawakan, takut dianggap tidak pintar, pokoknya takut dicemooh lah. Dan yang keempat, beranggapan bahwa tidak adanya hak-hak kebebasan dalam berpendapat. Padahal dalam berpendapat itu mereka dilindungi loh oleh aturan itu sendiri. Dan yang kelima, terakhir, adanya budaya yang tidak mendukung kebebasan berpendapat atau pendapat yang kritik. Contohnya seperti lingkungan otoriter atau lingkungan tersebut lebih fokus untuk menekankan pada kepatuhan daripada dialog. Oke guys, sekian. Kemudian kita akan masuk ke dalam solusi. Solusi yang pertama untuk dosen. Nah, dosen harus menciptakan ruang kelas yang lebih efektif, lebih nyaman untuk mahasiswa-mahasiswi yang berada di dalam kelas. Hal ini untuk mempermudah mahasiswa-mahasiswi itu tidak malu dalam menyampaikan pendapat mereka. Komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa juga termasuk penting ya. Jadi mahasiswa itu tidak takut pada saat mereka menyampaikan pendapat atau aspirasi mereka di dalam kelas. Baik, kita masuk ke solusi yang kedua, yaitu bagi mahasiswa. Yang pertama, cara menyampaikan itu harus sopan dan berfokus pada pembelajaran, bukan pada pribadi dosen. Contohnya, Ibu, kami pada materi ini sulit memahami, apakah bisa dijelaskan kembali? Yang kedua, bisa menyampaikan melalui pesan pribadi atau melalui grup kelas jika merasa ragu untuk berbicara sendiri. Dan yang ketiga, berani bertanya mulai dari pertanyaan kecil dan bangun rasa percaya diri. Nah, solusi yang ketiga yaitu solusi untuk teman sebaya. Mahasiswa lain dapat memberi dukungan seperti ikut bertanya saat ada diskusi, di mana hal ini untuk membangun suasana yang terbuka. Dan yang kedua yaitu membentuk komunitas, di mana untuk membiasakan bertukar pendapat antar mahasiswa lainnya. Terima kasih. Diamnya mahasiswa bukan berarti dia enggan untuk berpendapat, tetapi seringkali kampus sulit untuk memberikan ruang yang aman untuk bersuara. Maka dari penjelasan yang kami buat mengenai kasus, hambatan, dan solusi, semoga dapat bermanfaat bagi penonton dan pendengar